Hal ini yang katanya sedang dialami oleh Nina, yaitu Novia Bahmid. Gadis belia ini kehilangan hidup normalnya setelah melangkahi bambu yang melintang di jalan pada sore hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadir kembali di channel The Trailer. Kali ini kita akan membahas sinopsis dan review Menjelang Maghrib, kisah Nina di Gubuk Pasung. Kisah Nina di Gubuk Pasung. Gangguan jiwa bukan hal yang aneh lagi di kalangan masyarakat. Namun ada yang berbeda dari gangguan jiwa yang dialami oleh Nina. Gadis muda ini hanya kumat setiap menjelang maghrib. Alhasil, Nina harus dipasung karena ia akan berteriak mengamuk setiap sore hari. Anehnya, semua ini akan berhenti ketika azan maghrib berkumandang. Menjelang maghrib 2022, film ini ditayangkan. Bukanlah sekedar film horor yang ingin mengeksploitasi mengenai tahayul saja. Film ini juga didedikasikan kepada mereka yang terpaksa hidup dalam pasungan dikarenakan disangka gila atau kerasukan. Sayangnya, film sutradara Helvy Kardit ini sepertinya kehilangan beberapa aspek penting, terutama esensi ceritanya. Lalu bagaimana kisah Nina yang katanya diganggu makhluk halus setiap menjelang maghrib? Untuk mengetahui jawabannya, kita simak sinopsisnya. Menjelang maghrib. Orang-orang percaya dengan larangan melangkahi bambu yang melintang di jalan. Bambu dianggap rumah bagi para roh jahat yang bisa merasuki manusia. Hal ini yang katanya sedang dialami oleh Nina, yaitu Novia Bahmid. Gadis belia ini kehilangan hidup normalnya setelah melangkahi bambu yang melintang di jalan pada sore hari. Setelah kejadian itu, Nina kerap mengamuk dan berteriak tidak karuan di sore hari hingga menjelang maghrib. Anehnya, Nina akan kembali tenang seperti semula setelah azan maghrib berkumandang. Nenek Tien Kadaryono mengatakan, Nina sudah dibawa ke dokter hingga ke orang pintar. Menurut dokter, Nina terkena penyakit mental yang namanya delirium dan sudah dinyatakan sembuh. Sementara kata orang pintar, Nina diganggu oleh roh nenek moyang yang ingin menyampaikan pesan. Melihat hal ini, ketiga mahasiswa jurusan psikologi mulai penasaran dengan kondisi Nina yang sesungguhnya. Talia dan Erlan dan Ahmad menelah kondisi Nina. Saat mengunjungi Nina, mereka menemukan fakta yang mengejutkan. Ternyata Nina sudah mengalami hal ini selama 3 tahun. Hari demi hari mereka melihat bagaimana Nina dipasung saat menjelang maghrib. Anehnya, hanya Pak Harum atau Reza Prames yang boleh memasung Nina. Tak sampai di situ, ketika cuaca masih cerah, Nina kerap pergi ke hutan hanya untuk menyirami pohon bambu tersebut.
Nina juga kerap melantungkan temban yang terdengar cukup horor di telinga ketiga mahasiswa ini. Sebenarnya sejak awal, Erlan sudah mengatakan bahwa kondisi Nina memang memiliki hubungan yang kuat dengan hal mistis, namun Thalia dan Ahmad yang tidak ingin termakan tahayul, tapi perlahan-lahan mereka percaya akan teori Erlan. Bahkan Thalia sampai nekat untuk mencari tahu sendiri kebenaran akan hal ini hingga ia bertemu sosok nenek-nenek yang menyeramkan. Selama penelitian berlangsung, tidak ada hal yang signifikan hingga membuat ketiganya merasa down. Keresahan mereka juga bertambah dengan berbagai kejadian mistis yang dialami oleh Nina. Akhirnya mereka memutuskan untuk menelan semua yang didapatkan. Ternyata mereka menemukan adanya hubungan kuat antara diagnosa pintar dengan kehidupan Nina. Gadis ini tinggal di gubuk yang beralaskan tanah. Di dalamnya juga terdapat bambu. Kemudian ada Nina yang terpasung tidak berdaya di dalam sana. Di dalam gubuk tersebut, Nina dianggap sedang menyatukan diri dengan roh. Ada perubahan dari terang menuju gelap, seperti pergantian hari menuju malam hari yang kemudian dikenal sebagai menjelang maghrib. Di rumah Pasung, roh itu bisa memasuki tubuh Nina. Tubuhnya dianggap mempunyai unsur alami yang sulit dijelaskan, hingga roh yang masuk ke tubuhnya akan menyiksa Nina sepanjang malam. Hanya di rumah Pasung, roh dan Nina bisa bersatu. Ketika Nina kembali ke rumah, roh tidak bisa menggapai tubuhnya. Hal itulah yang dipercaya membuat Nina mengamuk. Anehnya, roh itu tidak pernah melukai Nina atau siapapun, namun ia terus mengoceh tentang manusia dan alam. Suatu hari, Thalia, Erlan, dan Ahmad nekat untuk melihat proses Nina saat dirasuki oleh roh. Bahkan mereka menaruh kamera di rumah Pasung untuk mengawasi Nina semalaman. Benar saja, ketiganya menemukan sesosok nenek bungkuk yang terlihat berjalan di sekitar tubuh Nina. Sejak saat itu, ketiganya kerap dihantui dengan berbagai hal mistis hingga terjebak dalam hutan bambu di malam hari. Apa yang sebenarnya terjadi? Film ini mengangkat kisah korban pemasungan, orang yang dianggap memiliki gangguan jiwa atau kerasukan, membuat kehilangan kebebasan karena harus terpasung. Oke guys, cukup sampai di sini sinopsis ceritanya. Tunggu sinopsis cerita yang lebih seru, menegangkan, dan lebih menakutkan. Terima kasih sudah menonton channel kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.